Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Widya Putra dengan NPM akhir 118 dari kelas G120 dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yaitu implementasi nilai-nilai bela negara sesuai keilmuan dan keahlian program studi Teknik Lingkungan. Banjir dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera bukan lagi sekedar peristiwa biasa. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan dapat berubah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat. Ketika hutan di wilayah hulu rusak, daerah aliran sungai melemah, dan curah hujan ekstrim semakin sering terjadi, maka wilayah hilir menjadi pihak yang paling terdampak. Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini berkaitan erat dengan konsep bela negara. Saat ini bela negara tidak hanya dimaknai sebagai upaya mempertahankan kedaulatan melalui kekuatan militer, tetapi juga mencakup perlindungan masyarakat dari ancaman non-militer, termasuk bencana lingkungan. Lingkungan yang rusak dapat melemahkan ketahanan nasional dan mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial serta ekonomi. Bencana banjir dan longsor di Sumatera terjadi akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, degradasi hutan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta lemahnya pengawasan kawasan lindung menyebabkan tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Kondisi ini diperparah oleh curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim, serta pola pembangunan yang belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung lingkungan. Disinilah peran teknik lingkungan menjadi sangat penting. Melalui pendekatan ilmiah, teknik lingkungan berkontribusi dalam upaya mitigasi bencana, serta pemetaan risiko, analisis daya dukung lingkungan, dan perencanaan tata ruang berbasis ekologi. Penerapan infrastruktur hijau, sistem drainase berkelanjutan, serta stabilisasi lereng menjadi langkah nyata untuk mengurangi risiko banjir dan longsor. Tidak hanya pada tahap mitigasi, teknik lingkungan juga berperan besar dalam pemulihan pasca bencana, penyediaan air bersih dan sanitasi darurat, pengelolaan limbah bencana, serta pemantauan kualitas tanah dan air dilakukan untuk memastikan lingkungan dapat kembali berfungsi secara aman dan berkelanjutan. Selain itu, edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dari bela negara di bidang lingkungan. Melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga hutan, kawasan resapan air dan lingkungan sekitar, masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan bencana. Mahasiswa dan akademisi berperan sebagai penghubung antara ilmu, pengetahuan, dan penerapannya di lapangan. Dan pada akhirnya, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bentuk nyata kontribusi dalam bela negara. Dengan kerjasama antar pemerintah, tenaga profesional, dan masyarakat, ketahanan lingkungan dapat diperkuat demi mewujudkan Indonesia yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.